merekomendasikan beberapa dokter anak yang ngomong-ngomong yang tinggal di sekitar Tangerang Selatan, BSD, Pamulang 1, Pamulang 2. Aku mau coba beberapa rekomendasikan ya. Jadi aku cuma punya 2 dokter anak plus 1 dokter anak bonus ya. Nah, aku itu udah ke 4 rumah sakit di sini. Yang pertama Vitalaya, yang kedua Buah Hati. Buah Hatinya 2, Pamulang Ciputat. Aku udah kedua dokter ini. Kedua rumah sakit ini, sorry. Yang ketiga itu Eka Hospital BSD. Yang keempat itu Bethsaida. Oke, lanjut ke dua dokter ini. Yang pertama dokternya itu yaitu dokter, itu udah terkenal banget sih, dokter Aditya Suransyah. Nih, ini kayak dokternya kayak gini. Dia punya Instagram, nanti aku cantumin di deskripsi box. Terus dia itu prakteknya yang pertama di RS AB Harapan Kita di Jakarta. Yang kedua di Buah Hati. Buah Hatinya itu ada 2 di Pamulang sama Ciputat. Nah, kelebihannya dokter Adit ini, dokternya itu humble, umurnya itu udah cukup berumur lah ya, cuma humble sama detail banget ngeliat tumbuh kembang anak. Jadi kalian mau tanya apapun itu, tanya aja dokternya, kan dokternya tuh baik banget. Terus jadi anak aku tuh agak waktu bayi tuh kan susah banget ya, kayak ngelihat orang asing itu takut. Nah, sama dokter Adit ini ajaibnya dia nggak takut. Keren kan dokternya? Nah, cuma kekurangannya itu dia itu padet banget. Jadi kalian kalau mau konsul ke dokternya, kalian mesti antri. Nah, antrinya itu waktu sebelum pandemik ya, aku cerita, antrinya itu kalian mesti ambil nomor antrian. Nomor antriannya di rumah sakit setempat, di Buah Hati, Pamulang atau Ciputat, tempat praktek dokter itu tergantung prakteknya, dan dia juga praktek hari Sabtu ya. Nah, ambil antrian dulu, daftar dulu. Nah, itu antriannya itu kalau nggak salah dibatasin antara 40 apa 50 orang. Nah, hari Sabtu itu antriannya sampai 50 orang. Gitu kekurangannya itu. Dan aku tuh pernah nunggu sampai jam 12 malam demi konsultasi sama dokter Adit. Ya itulah plus minusnya ya kan. Nah, untuk biayanya sih terbilang terjangkau ya. Dokter sama pendaftarannya di sekitaran 150 ribuan lah. Nah, itu yang pertama dokter Adit, yang kedua itu dokter Kristina. Nih kayak gini. Nih. Jadi kenapa sih aku langsung ke dokter Kristina? Jadi aku coba googling, searching. Jadi sebenarnya dokter Kristina itu ada suaminya juga sama dokter anak, praktek di EK BSD juga. Nah, cuman dokter apa gitu aku lupa lah ya, depannya J. Nah, cuma beberapa yang rekomendasikan dokter Kristina ketimbang dokter Jenny. Jadi akhirnya aku ke dokter Kristina, dan aku udah beberapa kali ke sana, dan aku itu terkesan. Kenapa? Apa sih? Karena dokter anaknya itu, si dokter Kristina itu tuh detail. Pokoknya yang pertama tuh udah detail, yang kedua kalau tanya dijawab, dan maksudnya baik gitu, nggak jutek, nggak apa, nggak bener-bener helpful gitu kan. Namanya kalau aku kan ini anak pertama ya, jadi pasti apa ada aja lah yang ditanyain, worry segala macam pasti ada lah ya. Kalian anak pertama juga pasti kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi bener-bener aku puas sih sama si dokter Kristina ini. Benar-benar detail, ngeliat tumbuh kembang anak juga detail. Terus dia akan ngeresepin obat yang kita nggak punya aja. Jadi dia nanya, obat ini udah punya belum, obat ini udah punya belum. Kalau kita punya, dia nggak akan ngeresepin gitu sih. Nah, cuma kekurangannya juga gitu, kalau dokter anak yang bagus itu kalian mesti antri. Jadi kalau antri di Eka Hospital itu kalian by phone, dan biasanya kalau nggak salah sih sehari apa 2 hari sebelumnya ya. Jadi waktu itu aku pernah langsung ke sana, dan akhirnya aku dapat siang banget. Aku tuh kesana jam 9 pagi ke EKBSD. Terus karena aku nggak by phone dulu sehari sebelumnya itu, aku tuh dapat antrian itu sekitar jam siang lah, sekitar jam 12 sampai jam 1-an lah ya. Ya itu karena memang dokternya bagus, dan karena dokter bagus biasanya memang antri, dan karena udah punya pasien yang banyak yang suka. Nah, itu sih kekurangannya gitu. Tapi benar sih, aku udah ke 4 rumah sakit ini, cuma 2 dokter ini yang aku rekomendasikan ya. Nah, untuk biaya sih dokter Kristina ini tuh
sekitar 300 sampai 350 untuk dokternya aja. Nah, tapi kalau obat kan variatif ya. Jadi ya di bedside dia juga segituan sih. Nah, ini dokter yang ketiga. Ini sih sebenarnya dokter bonus ya, karena jujur aja aku belum ke dokter ini. Cuma ini rekomendasi dari teman yang seumuran sama anak aku juga. Cuma memang yang pertama kelebihannya karena prakteknya di rumah, jadi kalian tuh nggak perlu antri gitu kan, nggak perlu kayak ke rumah sakit apa segala macam. Nah, namanya Dokter Edi Setiawan Tehiteru ya. Nah, jujur aku belum kesana sih, tapi kata teman aku ini bagus. Mungkin rate-nya juga sekitaran Eka sih ya, sekitar itu. Terus dia juga menyediakan vaksin. Kalau kalian ribet ke rumah sakit apa segala macam, bisa langsung ke Dokter Edi. Oke, lanjut. Kalau kalian ke Eka, kalian dapet buku kayak gini. Nih, catatan kesehatan tuh ada tulisan Eka Hospital ya kan. Ya, nih kesehatan standar sih ini. Ada namanya, terus nih tulisan nama dokternya, Dokter Christine Natalia. Sorry namanya Dokter Christine. Kok aku udah ingetnya Dokter Christina ya. Pokoknya itulah. Jadi aku udah cukup merekomendasikan 3 dokter ini. Semoga kalian membantu. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung komen di bawah atau bisa DM ke Instagram aku. Sekian rekomendasi dokter dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa komen, like, sama subscribe biar aku semangat lagi buat konten video selanjutnya. Dah.